Oke, selanjutnya adalah tentang ini ya, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ya. Kenapa tri? Karena nanti kaitannya dengan ada 3 macam, yaitu trigonometri ya. Trinya yang pertama ada sin, terus ada cos, ada tan. Ini ya. Sin apa itu? Sinus. Cos itu kosinus. Sementara tan itu adalah tangen. Nah, dasarnya ini ada 3, sin, cos, tan. Meskipun nanti ada perbandingan yang lain selain 3 ini, tapi pada dasarnya dari sin, cos, dan tan. Nah, ini diperoleh dari kita awali dengan adanya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Siku-sikunya ini. Siku-siku berapa besarnya? 90 derajat. Gitu. Misalnya ini pada segitiga siku-siku ini di sini ada sudutnya ya, ini titik sudutnya C ini. Terus ini A, ini B ya. Kalau diurutkan A, B, C ya. Untuk penulisan titik sudut itu menggunakan huruf kapital A, B, C. Nah, ini kemudian di hadapan sudut A ini sudut ya, sudut A. Sudut A. Misalnya ini sisi, ini sisi ya. Ini di hadapan sudut A itu sisi BC. Misalnya ini adalah sisi A kecil ya. Kalau sudut itu A-nya besar, kalau panjang sisi itu A-nya kecil. Lalu di hadapan sudut B itu B kecil, di hadapan sudut C itu C kecil. Begitu ya. Ini dasarnya dari segitiga siku-siku. Itu. Oke, untuk perbandingan pertama, misalnya kita acuannya adalah sudut A ini ya. Sudut A kita misalkan ini sudut alfa. Ini ya. Sudut alfa ya. Nanti kalau sudut B itu menyesuaikan. Jadi acuannya dulu sudut A. Sudut alfa, di mana besar dari sin dari sudut A, atau di sini kita misalkan sudut alfa, itu merupakan perbandingan sisi di depannya sudut A, yaitu di sini sisi apa? BC dibagi dengan sisi miring pada segitiga siku-siku ini, yaitu sisi AB gitu ya. Atau sama dengan BC-nya itu sisinya A, AB-nya adalah sisinya C. Begitu ya. Nah, ini penamaannya kalau pada perbandingan trigonometri, sinus ya, sinus. Sisi di hadapan sudut alfa itu disebut sebagai sisi depan. C ya, ini pada segitiga siku-siku disebut sebagai sisi miring ya. Atau ini biar memudahkan kalian, demi ya, miring depan, miring demi. Ini untuk yang sinus ya, sin alfa, demi sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian untuk cosnya ya, kita masih sudut alfa. Cos alfa itu merupakan perbandingan sisi di sebelahnya sudut alfa, yaitu sisi AC ya, sisi AC dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah AB ya, atau
AC-nya berapa ini? B per AB-nya C. Ya. Di samping berarti ini namanya adalah sisi samping. Ya. Terus C-nya adalah sisi miring. Apa ini? Sami, ya, disingkat sami. Itu cos. Sin demi depan miring. Cos sami samping miring. Oke ya. Kemudian untuk tangan alfa ini sama dengan, nah ini depannya ya, sisi depannya dari alfa ini yaitu BC dibagi dengan sisi sampingnya yaitu AC gitu ya. Berarti ini sama dengan BC-nya itu A, AC-nya adalah B. Ya, ini sisi depan, kemudian B-nya adalah sisi samping ya, sisi samping. Desa depan samping ya, desa atau desa. Ya, ingat. Oke, mudah diingat desa gitu ya. Demi sami desa. Sin demi, kos sami, tan desa depan samping, begitu ya. Oke, ini terus ini kalau alfanya itu sebagai acuan. Nah, sekarang kalau misalnya yang sebagai acuan adalah sudut B-nya, misalnya ini adalah sudut beta, nanti juga harus menyesuaikan sisi depan, sisi sampingnya itu pasti akan berbeda ya. Jika acuannya adalah sudut beta, maka sisi depannya apa? B. Sisi sampingnya adalah A. Maka perbandingan sin dan cosnya juga akan berbeda. Sin betanya jadinya apa? Depannya beta B. Sisi miringnya tetap ya C. Itu. Cos betanya sama dengan sampingnya beta apa? A. Miringnya adalah C. Itu. Tangannya juga sama, tangan beta. Depannya beta apa? B. Terus sampingnya adalah sisi A. Begitu ya. Jadi harus menyesuaikan sudutnya yang sebagai acuan itu sudut yang mana gitu. Jadi tidak harus saklek seperti ini. A per C, B per C, A per B. Karena setiap acuan sudut pasti nanti sisi depan maupun sisi sampingnya itu akan berbeda-beda gitu. Begitu. Kemudian untuk pembagian sudutnya ya, kita mengetahui bahwa pada sudut koordinat kartesius ya, koordinat kartesius kalian pernah mempelajarinya. Ini ada empat bagian ya di sini. Nah, pada sudut ya itu dimulai 0 derajat itu di paling sini, ini 0 derajat ya. Ini. Kemudian bergeraknya menuju ke positif dulu ya, ke positif. Positif itu adalah putarannya adalah putaran berlawanan arah jarum jam itu ya. Ini 0 derajat. Terus ke sini itu 90 derajat. Terus ke kiri lagi ini 180 derajat. Terus ke sini bawah 270 derajat. Terus kembali lagi ke 0. Berarti 0 itu sama aja juga dengan 360 derajat. Begitu ya. Nah, ini pembagian ini itu ada namanya istilahnya yaitu kuadran ya. Ini kuadran pertama, terus ini kuadran kedua ya, terus ini kuadran ketiga, terus ini kuadran keempat gitu ya. Perhatikan di sini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
Kuadran 1 berarti itu sudutnya, misalnya kita ambilnya nama sudutnya adalah alfa gitu ya. Alfanya itu lebih dari 0 derajat itu ya, terus kurang dari 90 derajat. Terus kuadran 2 berarti alfanya itu lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Ya, ini juga sama, kuadran 3 itu alfanya berarti lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Terus di kuadran 4 alfanya itu lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, nilai sin, cos, dan tangennya untuk setiap kuadran itu nilainya itu berbeda-beda ya. Berbeda-bedanya itu lebih kaitannya ke positif atau negatifnya kayak gitu ya. Kalau di kuadran 1 sin, cos, dan tangennya itu semuanya bernilai positif. Berarti kalau semua ini dituliskan all ya, berarti semuanya itu positif, all. Kalau pada kuadran 2 hanya nilai sinusnya yang positif. Ini ya, sin. Terus pada kuadran 3 al, sin, tan ya. Tangannya yang bernilai positif, berarti yang nilainya sinus maupun cosnya bernilai negatif. Nah, baru di kuadran yang keempat ini al, sin, tan, cosnya yang bernilai positif. Begitu ya. Ya, ini pembagian di setiap kuadrannya. Ingat, perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau searah berarti nilainya adalah negatif. Begitu ya. Oke. Kemudian kita ke contoh soalnya. Oke. Contoh, misalnya ini ada segitiga siku-siku, ini siku-sikunya ya. Kemudian ini kita susuk titik sudutnya pakai bilangannya huruf yang lain, PQR gitu aja ya, PQR. Kemudian di sini sisinya adalah sini 12, ini 12 nih, ini 12. Terus sisi miringnya adalah 13 gitu. Kalian diminta menentukan misalnya di sini itu ada sudut alfa gitu ya. Kalian diminta menentukan nilai dari sin alfanya itu berapa, cos alfanya itu berapa, tangen alfanya itu berapa. Gitu ya. Jadi sesuaikan dulu. Ini sudut alfa, maka depannya itu yang mana? Nah, ini adalah depan. Ya. Sampingnya yang mana? Berarti sampingnya ini. Sa. Nah, 13 ini adalah sisi miringnya ya. Mi ya, sisi miring. Begitu. Oke, dari yang sudah diketahui ini, panjang sisi-sisinya, kita sudah bisa langsung menentukan nilai apa. Pertama, sin alfanya, yaitu depannya berapa? 12 per miringnya berapa? Ini ya, 13. Nah, ini nilai sin alfanya. Lalu nilai cos alfanya, nilai cos berarti sampingnya sudah belum? Oh, belum ya, sisi sampingnya itu belum ya, kita misalkan X gitu aja ya. Kemudian dibagi sisi miringnya adalah 13. Nah, X nya itu diperoleh dari mana? Nah, dengan teorema Pythagoras ya, tentunya kalian sudah pernah dikenalkan waktu SMP teorema Pythagoras, di mana pada segitiga siku-siku ya, sisi miring di situ berarti 13
sisi miring kuadrat itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang lainnya ya, kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Berarti karena kita sudah memisalkan ini X, misalnya X kuadrat ditambah ini 12-nya 12 kuadrat ya, X kuadrat. Sisi miring merupakan kuadrat sisi miring merupakan penjumlahan dari kuadrat dua sisi yang lain pada segitiga siku-siku. Begini ya. Sehingga ini X kuadratnya sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Itu. Sehingga X-nya itu sama dengan, nah ini ada cara cepatnya nih. Ini akar ya. Terus karena ini min, kalian bisa memfaktorkan seperti pada pemfaktoran pada persamaan kuadrat ya. Ini pasti di sini 13, ini 13, ini 12, ini 12, satunya min, satunya positif. Gini, berlaku seperti ini. Ini khusus kalau pengurangan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Oke. Terus ini sama dengan berapa akarnya? Ya, ini akarnya dari yang ini ya, ruas kiri kan X kuadrat. 13 kurangi 12 1, 13 ditambah 12 berapa? 25. Ya, sehingga ini X-nya sama dengan akar 25. Ya. Berapa? 5 ya, X-nya 5. Ini X-nya 5. Berarti apa ini? Sisi samping. Sehingga nilai cos alfanya itu sama dengan samping. Ya, sampingnya berapa? 5. Miringnya 13. Lalu tangannya depannya alfa apa? 12. Terus sampingnya adalah ini X-nya 5. Itu ya. Sampingnya itu jadi sama dengan 5. Oke, itu contohnya untuk menentukan nilai sin kostan pada segitiga siku-siku.